Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dalam channel kali ini mari kita bersama-sama mengaji tafsir surat Al-Furqan, yaitu yang bersumber dari tafsir Al-Jalalain. Sebelumnya, muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita baca dahulu bersama-sama surat Al-Fatihah dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan bersama menjadi manfaat, barakah, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Keliritu ila wali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsu sultan wa fadlan syakira Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita baca bersama-sama. Silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya pada juz 19 surat Al-Furqan yang kita mulai bersama, mulai dari ayat 70. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Walladzina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasanat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'anallahu bi ulumihi. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan minhum fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim al-madhkurata hasanatin fil akhirati. Kecuali orang-orang yang tobat dan beriman dan beramal soleh dari mereka, maka mereka itulah di mana Allah mengganti kesalahan dan juga keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ayyam yazal muttasafan bidzalik. Sungguh Allah tetap memiliki sifat tersebut. Muslimin muslimat rahimahullah, ini menggambarkan tentang apa?
Silahkan dilihat pada video kami sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat dari ibadur rahman yang berlanjut hingga ayat yang kami baca barusan. Yaitu orang yang melakukan 3 dosa besar. 3 dosa besar. Mereka tidak dapat diampuni dan dosa tersebut dilipat gandakan. Apa ketiga dosa itu? Yang pertama adalah menyembah selain Allah. Yang musyrik, orang kafir, ya, perbuatan syirik, perbuatan kufur, murtad, ya, ini adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah dewa-dewa, menyembah berhala, menyembah patung, atau menyembah makhluk lain. Intinya adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dosa yang amat besar. Dosanya akan dilipat gandakan. Yang kedua adalah membunuh orang tanpa hak. Membunuh orang tetapi dia tidak memiliki kesalahan yang mengharuskan nyawanya hilang. Misalkan dia tidak melakukan kejahatan pembunuhan dengan sengaja, dan kenapa dia harus dibunuh? Dan kalau pembunuhan itu paling banyak itu ya pembunuhan yang terencana. Kalau sampai ada pembunuhan tidak terencana, atau katakanlah karena yang dilakukan oleh pencuri, karena begal dan lain sebagainya, itu jumlahnya sedikit. Pembunuh ini juga dilipat gandakan hukumannya besok di akhirat. Lah yang ketiga apa? Yang ketiga adalah orang yang berzina. Mau zina muson, mau zina ghairu muson, baik dengan lawan jenis atau dengan sesama jenis atau dengan makhluk selain manusia. Yang namanya perzinahan berarti adalah melakukan perbuatan tidak terpuji, melakukan perbuatan yang keji terhadap selain istri atau suami yang sah. Selain istri atau suami yang sah, akan dilipat gandakan dosa dari ketiga golongan ini besok di hari kiamat, dan mereka akan kekal berada di dalam neraka. Nah, ada perkecualian. Orang yang berbuat kufur, yang berbuat syirik, misalnya ditambahi dengan ternyata dia juga pernah membunuh orang dengan sengaja, lalu ditambahi dia pernah berbuat zina. Apabila bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, atau dalam istilahnya adalah taubatan nasuha, maka Allah akan menggantikan semua kesalahannya tersebut dengan kebaikan. Istilahnya, kesalahan-kesalahan tersebut yang sudah tercatat dalam lembaran itu sudah dihapus semua dan menjadi lembaran baru yang kosong, menjadi lembaran yang betul-betul baru dan tidak memiliki tulisan kesalahan apapun. Bila apa? Bila bertaubat, dan bertaubat sebenar-benarnya taubat. Disebutkan dalam potongan ayat yang terakhirnya ini adalah maka Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha, ya. Sifat dari Al-Ghafur, sifat dari Ar-Rahim, Allah itu akan selalu melekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bebas, mau memberikan ampunannya, memberikan syafaatnya, memberikan rahmatnya kepada siapa saja, itu terserah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, bukankah hukumannya orang pembunuh itu nanti akan dibunuh juga? Ya, kalau pembunuhan yang terencana, pembunuhan yang disengaja, ya secara fikih, secara syariat memang seperti itu. Akan tetapi yang namanya pahala dosa di mata Allah itu tidak diketahui oleh manusia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kami lanjutkan, wa man taba min dzunubihi ghairu man, dan barang siapa orang yang bertobat selain dari 3 golongan yang
dengan sebenar-benarnya kembali. Fayajzihi khairan, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan bagi dirinya. Ya, tidak ingin berdebat misalkan bagaimana implementasi ini nanti bila dikaitkan dengan hukum fikih, dengan hukum syara. Dosa besar semua ya. Zina, membunuh orang yang tidak hak. Terus yang ketiga adalah kufur atau syirik, yang adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak terampuni semua dosa-dosanya. Kadang-kadang apa tanda orang yang bertaubat, betul-betul taubatlah, ini yang perlu dipahami dan dilihat oleh masyarakat secara seksama. Tandanya adalah tentu dia telah bertakwa, taat kepada Allah, pada Rasulnya, dan juga melaksanakan seluruh perintah agama, tidak ada kekurangan sedikit pun dalam kewajibannya. Itu betul-betul bertaubat. Telah banyak cerita tokoh-tokoh Islam sejak zaman dahulu kala Nabi Muhammad SAW akhirnya membawa para sahabat bisa masuk Islam. Yang paling terkenal adalah bagaimana Umar bin Al-Khattab, beliau masuk Islam padahal beliau dulunya adalah orang yang sangat keras menentang. Dan ketika masuk Islamnya, beliau menjadi orang yang paling gigih membela Rasulullah SAW. Dikisahkan Umar bin Al-Khattab itu suatu malam beliau sangat menyesal dan meminta kepada Allah ampunan yang sebesar-besarnya karena pernah mengubur anaknya yang perempuan hidup-hidup. Dalam istilahnya waqtul banat. Mohon maaf karena pada kebudayaannya Arab Jahiliyah pada zaman dahulu belaka, apabila memiliki seorang anak perempuan itu bukan dipandang sebagai sebuah kehormatan, dipandang mungkin sebagai sebuah beban. Mungkin adalah ada rasa malu dan sebagainya. Dan akhirnya Umar bin Al-Khattab pernah melakukan waqtul banat, mengubur anak perempuannya hidup-hidup seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah itu. Beliau teringat akan dosanya tersebut dan akhirnya beliau itu betul-betul bertobat kepada Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ini adalah beberapa cerita bagaimana orang yang betul-betul bertaubat dan akhirnya bisa betul-betul menjalankan ajaran agama ini dengan sebenar-benarnya. Kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marru bil lagwi walladzina la yashkuruna az-zura ay al-kadhiba wal batil. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, al-kadhiba yaitu dustaan, wal batil dan juga kesaksian yang batil. Wa idza marru, dan adalah orang-orang apabila bertemu dengan orang lain bilawi, yaitu dengan orang-orang yang bercakap-cakap tanpa faedah. Lawun itu kalam ghairu faedah. Orang yang bercakap-cakap, orang yang berbicara tapi tidak ada faedahnya. Minal kalamil qabi wa ghairi, dari ucapan yang buruk dan juga selainnya. Maru kiroma, dia melalui, dia lewat saja. Kiroma, dengan menjaga kehormatannya. Muridina anhu, dan dia berpaling dari ucapan-ucapan yang buruk tersebut. Hanya sekali orang kenakalan, orang berkumpul itu pasti akan berbicara yang baik. Kadang-kala berbicara akhirnya menjadi pembicaraan yang omong kosong atau pembicaraan menggibah orang lain. Itu paling banyak. Apalagi kalau sampai menggunakan ucapan-ucapan yang kotor, dengan kata-kata kotor, mengumpat, ucapan yang jelek dan lain sebagainya. Bila ibadur rahman hamba Allah melewati komunitas tersebut, melewati orang-orang yang sedang berbicara tersebut, ya lewat saja. Dan dia semoga selamat dari ucapan-ucapan tersebut.
ya lewat dengan kehormatannya, istilahnya tidak meladeni dan tidak terpengaruh oleh ucapan-ucapan buruk dari orang lain. Baik ucapan buruk itu tentang dirinya atau tentang orang lain atau katakanlah tentang hal apapun itu. Padahal menjaga lisan ini sangat sulit, wallahi ini sangat sulit. Dengan di depan orang kelihatannya baik sekali, kelihatan sholih, tetapi di luar sana mungkin juga bisa kelihatan sifat liarnya dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang justru malah ketika berdiam diri di rumah kelihatan sifat aslinya, kelihatan sifat seperti kelihatan sifatnya mungkin dia memiliki sifat-sifat buruk, dari lisannya tidak bisa dijaga dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, walladzina idza dzukiru, dan bila mereka diingatkan, diberi nasihat bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat dari Allah, yaitu kitab suci Al-Qur'an, lam yakhiru yasqutu 'alaiha summa wa umyan. Mereka tidak menanggapinya dengan summan wa umyan, dengan tuli dan juga buta. Bal kharu sami'ina nadhirina mutafa'in, akan tetapi mereka menghadapinya dengan mendengarkan secara seksama dan juga mengambil manfaatnya. Diberikan nasihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi etok-etok urakum lias tuli. Di dalam ayat ini dijelaskan dengan tentu disebutkan dengan tuli. Ini termasuk keras juga. Atau juga umyanan, buta, etok-etok pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar. Bila mana dia diberi nasihat dengan sumber-sumber dari ajaran Islam, ya, dari kitab suci Al-Quran, dari ayat-ayat suci Al-Quran, lalu akhirnya tidak mau menggubris. Tetapi untuk ibadah rahman atau hamba-hamba Allah tidak berlaku seperti itu. Sifat yang lain dari ibadah rahman, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, adalah orang-orang yang berdoa. Mereka mengucapkan rabbana hab lana, doh pangeran kita mugi panjenengan maringi kita min azwajina, saking istri, wa dzurriyyatina, lan keturunan, bil jami wal ifrad, baik dengan lafal jama' ataupun ifrad, qurrata ayun, yang menyenangkan bagi mata. Bi atalahum muti'ina laka, yaitu kami melihat mereka taat kepada Engkau. Waj'alna lil muttaqina imaman, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam dalam fil khairi, dalam kebaikan. Muslimin muslimat rahimakumullah, qurrata ayun, yang kelihatan sedap dipandang mata, tidak hanya secara zahir, orangnya cantik, bagus, ganteng, putih, mulus, tidak seperti itu. Tetapi adalah orang-orang dari anggota keluarga kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kewajiban diselesaikan secara sempurna. Sholatnya, zakatnya, puasanya, sampai pada hajinya diselesaikan semua secara sempurna. Ibadah-ibadah sunnahnya juga seperti itu. Sholat-sholat sunnahnya, baik berinfak, baik juga melakukan wakaf, baik membantu sesama, dan lain sebagainya. Dan juga tidak mau melakukan atau terjerumus dalam perbuatan dosa, baik yang haram ataupun yang syubhat. Katakanlah menemukan uang di kelas dan akhirnya uang itu digunakan dihabiskan sendiri, padahal dia tidak bertanya ini uang siapa. Perkara yang syubhat saja dihindari, apalagi sampai yang haram. Perkara-perkara yang menimbulkan dosa, dosa besar, dosa sedang, ya semuanya adalah perbuatan dosa.
Guru kami yaitu seorang alim, seorang ulama dari Klaten pernah berpesan, jangan pernah melakukan dosa sekecil apapun sampai kapanpun. Maksud dari ucapan beliau itu, jangan pernah melakukan dosa secara sengaja, walaupun itu dosa kecil. Katakanlah riba, ya. Katakanlah dosa yang mudah, ya, baik itu riba, baik itu gosok sandal, ya, atau baik itu memindahkan barang orang lain tapi tidak bilang-bilang dan lain sebagainya, walaupun sekecil apapun itu. Karena dia melanjutkan, karena kita tidak tahu kapan kita akan dihampiri oleh kematian. Kalau kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan memakai pakaian milik orang lain, gosok pakaian milik orang lain, gosok barang milik orang lain, lalu meninggal, dalam keadaan apa? Kan semua orang pengennya meninggal dalam husnul khotimah, termasuk pulau panjenengan mesti pengen besok mengakhiri hidup di dunia ini dengan keadaan husnul khotimah, dengan memberikan kenangan yang manis dalam menutup usia. Itu adalah husnul khotimah. Entah dalam sedang belajar, sedang mengaji, sedang membaca Al-Quran, sedang bekerja, sedang sholat, sedang beribadah, dalam keadaan puasa dan lain sebagainya, itu orang pasti menginginkannya. Tetapi dalam keadaan misalkan dia harus mengunjungi orang lain setelah ghibah bareng-bareng dengan temannya, lalu dalam keadaan ghibah itu akhirnya dia meninggal. Seperti ini yang dihindari. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jangan sampai kita memiliki keluarga yang seperti itu. Keluarga yang diharapkan adalah yang qurrata a'yun, yang taat pada Allah, taat kepada Rasulnya. Sungguh sangat indah muslimin muslimat rahimakumullah bila kita beribadah bersama-sama, melakukan kewajiban bersama-sama, mengajak anggota keluarga untuk melakukan hal-hal yang sunnah bersama-sama. Sholat, berangkat ke tempat ibadah, mushola, melanggar masjid bersama-sama dengan anggota keluarga, berpuasa bersama-sama dengan anggota keluarga. Sungguh nikmat rasanya menjalankan ibadah haji bersama-sama dengan keluarga. Sungguh nikmat, sungguh enak sekali, ya. Ibadah umrah yang sunnah bersama-sama dengan keluarga, sungguh enak sekali. Dan ini kita akan menjadikan keluarga itu sebagai madrasah, sebagai sekolah untuk membimbing anggota keluarga kita. Semua menjadi guru, semua juga menjadi siswa, semua itu jadi kiainya, semua itu juga jadi santrinya. Yang bisa akan mengajari dan membimbing yang belum bisa. Maka anak-anak kita bimbing, istri kita bimbing. Tetapi dalam hal yang lain, misalkan dalam tata cara mengurus anak, dalam tata cara mengurus rumah tangga, mungkin ya istri lebih hebat, lebih telaten daripada suami. Nah, kita belajar. Janganlah istri lebih alim, istri lebih pintar karena dulu ngajinya lebih lama. Ya tidak perlu malu bila untuk kita mengaji, kita belajar kepada istri, tidak ada masalah. Begitu juga anak-anak zaman sekarang, katakanlah pengetahuannya dan kemampuannya untuk menguasai informasi teknologi itu
lebih bagus, itu lebih cepat daripada zaman-zaman yang dahulu. Pada orang-orang yang sudah sepuh, kata ya tidak masalah belajar kepada anak-anak kita dalam hal apapun, yaitu kita senantiasa membimbing anggota keluarga dan juga saling mengingatkan anggota keluarga untuk apa? Untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, dan akhirnya menjadi yang qurrata a'yun. Dan bahkan doanya itu adalah menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, para al-muttaqin itu adalah orang-orang pilihan. Dan menjadi pimpinan bagi orang bertakwa. Bisa dibayangkan muslimin muslimat betapa sungguh mulianya, betapa sungguh indahnya menjadi pemimpin orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik memilih pemimpin pastinya itu akan sulit. Semuanya memiliki kelebihan, semuanya memiliki kemampuan, semuanya memiliki kualitas, dan akhirnya jadi pemimpin di antara orang-orang yang baik. Doa ini silahkan panjenengan baca tiap ba'da sholat. Insya Allah yang namanya doa dari ayat-ayat suci Al-Quran itu maksur, itu maksurah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzauna al-ghurfata ad-darajatul ulya fil jannah. Mereka itu adalah orang-orang yang dibalas dengan derajat yang tinggi besok di surga, bima sabaru ala taatillah, atas apa yang mereka bersabar pada taat pada Allah, wa yulaqawna bitasydidi wa takhfifi ma'a fathiyah, wa yulaqawna, dan mereka disambut baik dengan tasydid ataupun tanpa tasydid, fi ayyin fil ghurfah, dalam derajat yang tinggi tersebut, tahiyatan wa salam, penghormatan dan juga selamat. Dari siapa? Minal malaikat, dari malaikat. Malaikat-malaikat itu akan menyambut orang-orang, para ibadur rahman yang memiliki sifat-sifat dan perbuatan seperti dalam beberapa ayat ini, akan disambut di surga oleh malaikat dan diberi selamat. Sungguh indah sekali, sungguh indah sekali. Maka yang kita perbuat di dunia ini, baik atau buruknya, besok akan kita petik hasilnya di mana? Di akhirat. Kalau semuanya adalah baik, begitu juga tidak hanya diri kita sendiri, tetapi dengan anggota keluarga kita, maka insya Allah semuanya akan menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah, mungkin panjenengan semua sudah mengetahui tanggung jawab. Ya. Apakah nanti bila anak kita terjerumus ke dalam dosa, jerumus dalam dosa besar, sehingga dia menjadi ahli neraka, apakah juga orang tuanya bertanggung jawab? Iya, bisa jadi loh, akhirnya dia terseret juga. Tetapi bila mana kita memberikan pendidikan, memberikan pengajaran yang bagus sehingga mereka menjadi ahlul jannah, nah alhamdulillah kita bisa tertarik, kita bisa ditarik, ya, sama-sama menjadi ahlul jannah. Kalau seperti ini kan menjadi sangat enak dan juga sangat indah. Kuncinya apa? Cek dulu. Kuncinya apa? Yaitu tadi, tidak melakukan kesalahan sekecil apapun dengan disengaja. Dan kita berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Mengajak anggota keluarga itu berarti Anda harus melakukan kaderisasi, harus ngajak-ajak. Jadi kita semua harus ngajak-ajak, tidak hanya memikirkan diri sendiri, keselamatannya diri sendiri, sedangkan orang lain tidak. Ini adalah tugas. Alim ulama itu selalu berbuat seperti itu, tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada masyarakat, kepada santrinya, pada keluarga santri dan lain sebagainya.
urusan agama, supaya mendapatkan ilmu-ilmu agama yang manfaat, yang berkah, dan itu betul-betul bisa menjadi bekal bagi para santrinya atau masyarakatnya atau siapapun itu. Bukankah ini akhirnya menjadi jadi kalau masuk surga itu ya sama-sama, masuk surga kok sendirian atau hanya milik golongan tertentu. Yang paling banyak orang-orang ya seperti itulah, mengaku mengklaim menjadi penghuni, ya, menjadi calon penghuni surga, menjadi ahlul jannah yang sah, dan yang lain itu tidak. Golongan yang lain tidak menjadi ahlul jannah, tidak menjadi ahlul jannah, sedangkan dirinya sendiri dan juga kelompoknya itu menjadi ahlul jannah. Loh, kalau seperti itu nanti surga sangat eksklusif dong. Ya, surga akhirnya diklaim milik golongan tertentu saja. Ya jangan seperti itu. Ya cukup membantahnya seperti apa? Cukup dengan wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Beri Rahmat, dan Allah tidak bisa diatur. Sudah seperti itu. Gus Baha menjelaskan dengan seperti itu. Mosok kok yang namanya pangeran kok iso diatur-atur. Nah, pangeran itu bersifat mutlak. Apa yang dikehendaki maka akan terjadi. Apakah selamanya itu Allah pasti akan memasukkan orang yang bersalah ke dalam neraka dan orang yang baik ke dalam surga? Apakah selalu seperti itu? Nah, itu kan dalam teorinya, teori yang disimpulkan oleh manusia hasil dari pembacaannya, hasil dari belajar dari dalil-dalil yang ada. Akan tetapi kan tidak bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diatur dalam hal yang seperti itu. Itu kan dalam penyebutannya ayat-ayat tersebut, dalil tersebut menunjukkan seperti itu. Tetapi kan pasti ada sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Dan muslimin muslimat rahimahumullah, Gus Bah menjelaskannya seperti itu, dan maksudnya Allah itu memiliki sifat mutlak. Ingat di dalam tauhid di akidah, di akidatul apa? Tarkulikuli mungkin nafilihi. Ya, kalau orang Wahabi tidak tahu ini orang Ahlussunnah wal Jamaah aja yang tahu. Di madrasah diniyah sudah diajarkan tarkulikuli mungkin nafilihi, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa meninggalkan segala kemungkinan ataupun juga melakukannya. Jadi bisa saja Allah itu menjebloskan orang yang alim ulama sekalipun ke dalam neraka karena mungkin tidak melakukan anfusahum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha dan lain sebagainya. Bahkan bisa saja orang yang kufur, orang yang syirik, nanti orang yang katakanlah memiliki dosa-dosa besar itu bisa naik ke dalam surga, ya karena memperoleh syafaat itu. Ada banyak jalan, intinya ini ada banyak jalan untuk menuju ke surga. Dan surga itu tidak hanya dimiliki oleh golongan tertentu. Sebaliknya neraka juga seperti itu. Banyak jalan yang bisa menjebloskan manusia ke neraka. Dan tidak semua orang yang baik itu pasti akan masuk surga. Ada kalanya juga satu dua ada yang nanti kejeblos ke dalam neraka. Muslimin muslimat rahimahumullah, khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqamah. Mereka kekal di dalamnya, di dalam surga. Hasunat itu adalah sebaik-baik, mustaqarran tempat menetap, wa muqamah mau biwiqamatin lahum tempat tinggal bagi mereka. Ulaika wa ma ba'dahu khabaru ibadur rahman al-mutada. Lafal ulaika wa ma ba'dahu dan selanjutnya adalah menjadi khabar bagi lafal ibadur rahman. Lafal ibadur rahman ini adalah mutadanya. Qul ya Muhammadun ya Makkah, ucapkanlah wahai Nabi Muhammad kepada penduduk Makkah, ma ya'baru ya'tarifu
mengindahkan, tidak menghiraukan bikum Rabbi pada engkau, yaitu Tuhanku, laula du'akum, bila ada doa dari kalian, iyyahu fi syadaidi, dalam kesengsaraan kalian, fayakshifa, maka Allah akan mengangkat kesengsaraan tersebut. Faqad kadzabtum, kalian telah mendustakan Rasul dan juga Al-Quran. Fasawfa yakunu lizama, fasawfa yakunu, maka yang namanya adab tersebut itu adalah suatu hal yang pasti. Mulaziman lakum fil akhirati ba'da ma yahillu bikum fid dunya, suatu yang pasti menimpa kalian di akhirat setelah kalian merasakannya di dunia. Faqutila minhum yawma badrin sab'un, maka terbunuhlah di antara orang-orang ahli Mekah yang kafir itu 70 orang pada perang Badar. Muslimin muslimat rahimakumullah, inilah surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu banyak sekali dalil-dalil, banyak sekali hikmahnya, banyak sekali mau'izahnya, banyak sekali ibrahnya yang bisa kami ambil, yang bisa kita dapatkan. Di antaranya ya banyak sekali tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana peristiwa yang dialami dan juga cobaan yang dialami oleh Nabi, tentang bagaimana sifat-sifat, bagaimana akhlak, bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini akan menjadi gambaran besok kita di akhirat akan menjadi ahli surga, yang itu semua kita harapkan, dan jangan sampai menjadi ahlun nar. Itu yang selalu kita hindari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fiikum jami'an. Akhirul kalam. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.